Di sebuah desa yang tenang, tinggallah seorang gadis bernama Bawang Putih. Wajahnya teduh, perilakunya santun, dan hatinya seputih namanya. Ia hidup bahagia bersama ayah kandungnya dan ibunya yang penyayang. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sebuah penyakit misterius merenggut nyawa ibu kandung Bawang Putih, meninggalkan lubang kesedihan yang mendalam di hati sang gadis dan ayahnya. Setelah setahun berkabung, ayah Bawang Putih merasa putrinya memerlukan sosok ibu untuk membimbingnya. Ia pun menikah lagi dengan seorang janda dari desa seberang. Janda itu datang tidak sendiri. Ia membawa serta putrinya yang bernama Bawang Merah. Awalnya, semua tampak baik-baik saja. Janda dan putrinya menunjukkan keramahan dan kehangatan yang meyakinkan ayah Bawang Putih bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat. Bawang Putih yang polos menyambut ibu tiri dan saudara tirinya dengan tangan terbuka. Ia berbagi mainan, pakaian, dan senyum tulusnya. Ia berharap memiliki keluarga baru yang utuh dan penuh kasih. Bawang Merah, dengan pembawaan yang manis di depan ayahnya, tampak akrab dengan Bawang Putih. Mereka tidur sekamar dan makan semeja, menciptakan ilusi keluarga yang harmonis. Namun, di balik wajah lembut ibu tiri, tersembunyi hati yang dingin dan penuh rencana licik. Ia hanya berpura-pura baik selama ayah Bawang Putih ada di rumah. Tujuan utamanya menikah adalah untuk menguasai harta ayah Bawang Putih, yang dikenal sebagai saudagar yang cukup berada. Ia melihat Bawang Putih sebagai penghalang yang harus disingkirkan secara perlahan. Kini, kehidupan baru Bawang Putih akan segera dimulai, bukan dengan tawa dan kasih sayang, melainkan dengan air mata dan penderitaan. Jaring-jaring tipu daya telah terentang, dan Bawang Putih yang polos tidak menyadari bahwa kebahagiaan masa lalunya telah berganti menjadi cobaan yang berat. Tak lama setelah pernikahan, ayah Bawang Putih harus pergi berdagang keluar kota selama beberapa bulan. Kepergiannya adalah saat yang dinanti-nantikan oleh ibu tiri. Segera setelah pintu tertutup di belakang ayah Bawang Putih, topeng kebaikan ibu tiri dan Bawang Merah langsung terlepas. Sifat asli mereka yang jahat, pemalas, dan pendendam mulai terlihat. Bawang Putih yang dulunya dimanja kini diperlakukan layaknya seorang pembantu. Semua pekerjaan rumah tangga yang berat dibebankan padanya. Mulai dari memasak, mencuci pakaian di sungai, membersihkan rumah, hingga memberi makan ternak. Semua harus diselesaikan oleh gadis kecil itu sendiri, dari subuh hingga larut malam. Ibu tiri dan Bawang Merah hanya duduk santai sambil bercermin atau menikmati camilan. Ketika Bawang Putih terlihat lelah atau mengeluh, ibu tiri akan memarahinya dengan kata-kata kasar. Bahkan, ia sering mengancam akan memberitahu ayah Bawang Putih tentang kenakalan Bawang Putih, yang tentu saja merupakan kebohongan besar. Bawang Merah juga ikut-ikutan menyiksa saudarinya, terkadang dengan sengaja menumpahkan air atau mengotori lantai yang baru saja dibersihkan. Meskipun diperlakukan dengan sangat buruk, Bawang Putih tidak pernah membenci atau membalas. Ia hanya menangis dalam diam dan selalu berusaha mengerjakan semua tugasnya dengan ikhlas. Ia percaya bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya, dan ia berpegang teguh pada ajaran mendiang ibunya untuk selalu sabar dan jujur. Hari-hari Bawang Putih berlalu dalam kesengsaraan. Ia merindukan ayahnya, berharap ia segera pulang dan mengakhiri penderitaan ini. Namun, ia tidak berani mengirim surat atau pesan, takut dimarahi oleh ibu tiri yang selalu mengawasinya. Ia hanya bisa bersandar pada kepercayaannya kepada Tuhan. Pada suatu pagi yang dingin, Bawang Putih pergi ke sungai untuk mencuci tumpukan pakaian yang sangat banyak. Pakaian itu bukan hanya miliknya dan ayahnya, tetapi juga pakaian mewah milik ibu tiri dan Bawang Merah yang seringkali kotor karena bermalas-malasan. Sungai mengalir cukup deras setelah malam sebelumnya diguyur hujan lebat. Saat Bawang Putih sedang serius menggosok kain, tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang hilang dari keranjang cuciannya. Ia panik mencari-cari, dan menyadari bahwa selendang kesayangan ibu tirinya, yang terbuat dari sutra mahal dan berenda emas, telah hanyut terbawa arus. Selendang itu sangat berharga, dan ibu tiri pasti akan marah besar jika tahu selendang itu hilang. Air mata Bawang Putih langsung menetes. Ia membayangkan hukuman apa yang akan diterimanya.
Ia tahu, Ibu Tiri akan menyalahkannya sepenuhnya dan mungkin mengurungnya tanpa makan selama berhari-hari. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk mencari selendang itu dengan mengikuti aliran sungai. Ia tidak berani pulang tanpa membawanya kembali. Ia berjalan di sepanjang tepian sungai, melewati semak belukar, batu-batu licin, dan pepohonan rindang. Kakinya lecet dan perutnya keroncongan, tetapi ia terus berjalan, berteriak memanggil-manggil selendang itu. Setelah berjalan jauh dan hampir putus asa, ia melihat seorang nenek tua sedang memancing di tepi sungai. Bawang Putih mendekati nenek itu dengan sopan dan menceritakan masalahnya, menanyakan apakah ia melihat selendang sutra yang hanyut. Nenek itu, yang wajahnya tampak bijaksana dan matanya penuh kasih sayang, tersenyum dan berkata bahwa ia memang menemukan selendang itu. Namun, ia mengajukan sebuah syarat kepada Bawang Putih. Nenek tua itu mempersilakan Bawang Putih untuk masuk ke pondok sederhananya yang terletak di tepi hutan. Nenek itu berkata, "Aku akan mengembalikan selendangmu, Nak. Tapi aku ini sudah sangat tua dan sendirian. Aku ingin tahu apakah kau anak yang rajin dan baik hati. Maukah kau membantuku mengerjakan beberapa pekerjaan rumah selama sehari ini?" Meskipun Bawang Putih sangat lelah, lapar, dan ingin cepat pulang, ia menyanggupinya dengan tulus. Ia melihat kebaikan di mata nenek itu dan merasa tidak mungkin menolaknya. Selama sehari penuh, Bawang Putih membantu membersihkan pondok, memasak, mencuci piring, dan merawat kebun kecil nenek. Semua pekerjaan itu dilakukan Bawang Putih tanpa mengeluh sedikit pun. Nenek tua itu memperhatikan setiap gerak-gerik Bawang Putih. Ia melihat betapa cekatan dan telatennya gadis itu dalam bekerja, meskipun ia tampak sangat kurus dan lelah. Nenek itu juga memperhatikan nada suara Bawang Putih yang selalu lembut dan sopan saat berbicara. Hati nenek tua itu tersentuh oleh keikhlasan dan kerajinan Bawang Putih. Menjelang senja, setelah semua pekerjaan selesai, nenek itu memanggil Bawang Putih. "Nak, kau benar-benar gadis yang baik dan rajin. Aku sangat senang kau mau menolongku." Nenek itu kemudian mengeluarkan selendang sutra yang dicari Bawang Putih dan menyerahkannya. Bawang Putih bersujud berterima kasih. Sebagai hadiah atas kebaikan dan ketulusannya, nenek itu menyuruh Bawang Putih memilih salah satu dari 2 buah labu yang ada di hadapannya, 1 labu besar dan 1 labu kecil. Bawang Putih memilih labu yang paling kecil, berpikir bahwa ia tidak pantas mengambil yang besar dan tidak ingin memberatkan nenek tua itu. Bawang Putih berpamitan dengan tulus kepada nenek dan bergegas pulang dengan membawa selendang ibu tirinya dan labu kecil hadiah dari nenek. Ia sampai di rumah saat hari sudah gelap. Ibu tiri dan Bawang Merah langsung menyambutnya dengan teriakan marah, tetapi segera terdiam ketika melihat selendang sutra yang mahal itu sudah kembali. Meskipun selendang telah kembali, Ibu tiri tetap menghukum Bawang Putih karena pulang terlambat. Ia menyuruh Bawang Putih tidur di dapur dan hanya memberinya sepotong kecil singkong. Namun, Bawang Putih tetap bersyukur. Ia menyimpan labu kecil itu di sudut dapur, berniat akan memakannya keesokan harinya. Keesokan paginya, Bawang Putih membelah labu kecil itu untuk dijadikan santapannya. Begitu labu terbelah, alih-alih isian labu biasa, kilauan emas langsung memenuhi dapur. Labu kecil itu ternyata berisi perhiasan emas dan permata yang sangat indah dan berkilauan. Bawang Putih terkejut dan bingung. Suara teriakan Bawang Putih saat melihat labu emas itu sontak menarik perhatian Ibu Tiri dan Bawang Merah yang sedang bermalas-malasan di kamar. Mereka bergegas ke dapur dan mata mereka terbelalak melihat tumpukan emas. Seketika, sifat serakah mereka muncul. Ibu Tiri segera mendesak Bawang Putih untuk menceritakan dari mana labu emas itu berasal. Bawang Putih, dengan jujur, menceritakan seluruh perjalanannya, dari selendang yang hanyut, pertemuan dengan nenek tua di tepi sungai, hingga pilihan labu kecil yang berhadiah emas. Mendengar cerita Bawang Putih, mata Bawang Merah dan ibunya langsung berbinar-binar penuh ambisi. Mereka tidak memedulikan penderitaan Bawang Putih. Yang ada di benak mereka hanyalah bagaimana cara mendapatkan emas yang lebih banyak, bahkan melebihi yang didapatkan Bawang Putih. Ibu Tiri langsung menyusun rencana.
Ia memaksa bawang putih untuk memberitahu letak pasti pondok nenek itu. Bawang merah akan meniru semua yang dilakukan bawang putih, tetapi dengan tujuan yang jauh berbeda, untuk mendapatkan labu emas yang lebih besar dari bawang putih. Keesokan harinya, bawang merah dengan sengaja menghanyutkan salah satu baju mahalnya ke sungai. Tentu saja, ia tidak perlu mencuci baju. Ia hanya ingin memancing situasi yang sama dengan bawang putih. Dengan pakaian terbaik dan dandanan yang mencolok, bawang merah menyusuri tepi sungai, berpura-pura mencari baju yang hanyut. Setelah berjalan sebentar, ia bertemu dengan nenek tua yang sama. Dengan suara dibuat-buat lembut, bawang merah menceritakan kehilangannya dan menanyakan soal baju yang hanyut. Nenek itu, yang sudah tahu tujuan bawang merah, tetap menyambutnya dengan ramah. Sama seperti bawang putih, nenek itu menawarkan untuk mengembalikan baju, asalkan bawang merah mau membantunya membersihkan pondok. Bawang merah setuju, tetapi dalam hati ia menggerutu. Ia hanya ingin cepat-cepat mendapatkan hadiah labu. Bawang merah memulai pekerjaannya di pondok nenek, tetapi ia melakukannya dengan malas-malasan. Ia mengeluh tentang debu, tentang bau, dan tentang betapa banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan. Ia menyapu lantai hanya di bagian tengah, mencuci piring dengan tergesa-gesa, dan masakan yang dibuatnya hampir hangus. Nenek tua itu diam-diam mengamati perilaku bawang merah. Ia melihat tidak ada ketulusan sama sekali dalam dirinya. Bawang merah berkali-kali menanyakan kapan ia akan mendapatkan hadiah labu, menunjukkan bahwa ia hanya tertarik pada imbalan, bukan pada menolong orang lain. Ketika hari mulai sore, nenek itu memanggil bawang merah dan menyerahkan kembali pakaiannya yang hanyut. Bawang merah menerima baju itu tanpa ucapan terima kasih yang tulus. Kemudian, nenek itu menyuruh bawang merah memilih labu. Di hadapannya, terdapat labu besar dan labu kecil, sama seperti saat bawang putih datang. Tanpa berpikir panjang, bawang merah langsung menunjuk labu yang paling besar. Dalam benaknya, labu yang lebih besar pasti berisi emas yang jauh lebih banyak dari labu kecil milik bawang putih. Ia tertawa gembira dalam hati, merasa ia lebih pintar dan beruntung dari saudarinya. Nenek itu tersenyum simpul, menyerahkan labu besar itu, dan berpesan, "Berhati-hatilah, nak." Segala sesuatu yang didapatkan dengan tergesa-gesa dan tanpa ketulusan seringkali membawa kejutan yang tidak terduga. Bawang merah tidak mendengarkan pesan itu. Ia hanya ingin segera pulang dan membuka labu emasnya. Bawang merah berlari pulang secepat mungkin, membawa labu besar itu dengan susah payah. Sesampainya di rumah, Ibu tiri sudah menunggu di depan pintu dengan wajah penuh harapan. Mereka berdua bergegas masuk dan meletakkan labu itu di ruang tengah. Mereka mengusir bawang putih agar tidak ikut campur. Dengan semangat membara dan mata yang dipenuhi bayangan kekayaan, Ibu tiri mengambil pisau dapur paling besar. Ia dan bawang merah berteriak gembira membayangkan tumpukan emas yang akan meluap dari labu raksasa itu. "Kita akan menjadi orang terkaya di desa ini," seru ibu tiri. Terang. Saat pisau menembus kulit labu, bukan emas yang keluar, melainkan ratusan ekor ular berbisa, kalajengking, dan lipan yang langsung menyebar ke seluruh ruangan. Binatang-binatang itu menyerang bawang merah dan ibunya dengan cepat, menggigit dan menyengat mereka di berbagai tempat. Ibu tiri dan bawang merah menjerit histeris ketakutan dan kesakitan. Mereka berlari ke sana kemari, berusaha menghindari serangan, tetapi jumlah binatang berbisa itu terlalu banyak. Rumah yang tadinya sunyi mendadak penuh dengan kekacauan dan suara jeritan. Melihat keadaan itu, bawang putih yang ketakutan langsung bersembunyi di kamar. Ia tahu bahwa ini adalah balasan atas keserakahan dan kejahatan yang telah dilakukan ibu tiri dan bawang merah. Hatinya sedih, tetapi ia juga merasa keadilan telah datang. Saat keributan dan jeritan kesakitan itu memuncak, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ayah bawang putih, yang ternyata pulang lebih cepat dari jadwal dagangnya, berdiri di depan pintu. Ia terkejut melihat pintu rumahnya terbuka lebar dan mendengar suara jeritan yang memilukan dari dalam. Ayah bawang putih bergegas masuk dan terperangah melihat pemandangan di ruang tengah. Istrinya dan bawang merah tergeletak di lantai, wajah mereka pucat dan penuh keringat,
dikelilingi oleh ular-ular dan serangga berbisa yang perlahan merayap pergi. Labu besar yang pecah terbelah menjadi dua menjadi saksi bisu. Setelah situasi agak tenang dan semua binatang berbahaya telah pergi, ayah bawang putih segera memanggil tabib desa. Setelah bawang merah dan ibunya diobati dan kondisinya membaik, ayah bawang putih menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia menatap istrinya dengan tatapan kecewa dan menuntut penjelasan. Bawang merah dan ibunya, yang kini sudah tidak berdaya dan malu, tidak bisa lagi menyembunyikan kejahatan mereka. Di hadapan ayah bawang putih, mereka mengakui perlakuan buruk mereka terhadap bawang putih selama ini, mulai dari mempekerjakannya sebagai pembantu hingga rencana jahat mereka untuk mendapatkan emas. Ayah bawang putih sangat marah dan kecewa. Ia tidak menyangka wanita yang ia nikahi dan anak tirinya yang ia anggap seperti anak kandung tega melakukan kezaliman sebesar itu. Ia meminta bawang putih keluar dari persembunyiannya dan memeluk putrinya yang selama ini menderita. Ayah bawang putih memutuskan untuk bercerai dengan ibu tiri yang kejam itu. Ia tidak bisa lagi hidup berdampingan dengan orang yang telah menyiksa putrinya yang tulus. Ibu tiri dan bawang merah diusir dari rumah itu. Mereka pergi dalam keadaan miskin dan menyesal, menyadari bahwa keserakahan mereka telah menghancurkan hidup mereka. Mereka akhirnya hidup terpisah dari ayah bawang putih dan putri kandungnya. Mereka harus bekerja keras untuk bertahan hidup, sebuah hal yang sangat mereka benci. Pelajaran berharga ini mengajarkan mereka bahwa harta benda tidak akan pernah bisa didapatkan dengan jalan yang curang dan jahat. Bawang putih dan ayahnya kembali hidup bahagia. Sang ayah tidak pernah lagi meninggalkan bawang putih terlalu lama dan berjanji akan selalu menjaganya. Emas dan permata dari labu kecil itu digunakan dengan bijak untuk membantu warga desa yang membutuhkan, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Kisah bawang putih menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Ia menjadi simbol bahwa ketulusan dan kebaikan hati pada akhirnya akan selalu mendapatkan balasan yang indah. Sementara itu, kisah bawang merah menjadi pengingat bahwa keserakahan dan iri hati hanya akan membawa celaka bagi diri sendiri. Desa itu kembali damai, dihiasi senyum bawang putih yang kini bersinar lebih terang dari emasnya, membuktikan bahwa harta yang paling berharga adalah hati yang suci dan perbuatan yang baik.